semuanya, selamat datang di channel ini dan selamat menonton. Oke, di video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman semua apa aja sih hal yang sudah aku dapetin di program studi arsitektur Universitas Mula Warman, khususnya pada mata kuliah pengantar arsitektur. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang dasar-dasar dari arsitektur, seperti definisinya, sejarah, dan teori dari Vitruvius. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang arsitektur. Yang pertama, proses perancangan arsitektur. Di dalam dunia arsitektur, pasti berkaitan dengan perancangan. Pada tahap perancangan, arsitektur sendiri memiliki 3 unsur utama, yaitu konteks, kebutuhan, bentuk, dan ruang. Ketiga unsur tersebut sangat penting sehingga menghasilkan elemen-elemen perancangan seperti wujud, warna, tekstur, ukuran, volume, kontras, konfigurasi, orientasi, dan latar figur. Di dalam perancangan arsitektur juga ada beberapa azas perancangan yang meliputi azas proporsi, skala, irama, harmoni, keseimbangan, kesatuan, dan keragaman. Adapun komponen bangunan gedung memiliki 3 aspek, yaitu aspek struktural, aspek arsitektural, dan aspek map. Yang pertama, aspek struktural terdiri dari struktur bawah seperti fondasi, slope, dan basement. Ada juga struktur atas seperti kolom, balok, alat lantai, tangga, dan rangka atap. Yang kedua, aspek arsitektural seperti dinding, lantai, plafon, bukaan, pintu, dan jendela. Dan yang terakhir adalah aspek map. Apa itu map? Map adalah mechanical, electrical, dan plumbing. Aspek ini adalah tahap finishing dari sebuah bangunan agar berfungsi dengan baik. Dalam arsitektur banyak sekali konsep, tapi karena durasi saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Namun, ada beberapa pendekatan konsep, seperti analogi, metafora, hakikat, programatik, dan ideal. Setelah semua hal tadi dikuasai oleh seorang arsitek, maka seorang arsitek boleh membuat karyanya. Dalam pembuatan karya, pasti ada proses yang mana di dalamnya ada tahap perancangan, seperti mengidentifikasi, mengumpulkan data, analisis, solusi, penyempurnaan desain, dan desain akhir hingga ke tahap pembangunan. Setelah kita memahami tahap perancangan arsitektur, kita beralih ke aspek-aspek arsitektur. Seorang arsitek juga harus memahami apa saja aspek arsitektur itu. Baiklah, mari kita simak. Yang pertama, arsitektur dengan perilaku manusia. Pengaruh arsitektur ternyata sangat mempengaruhi tingkah dan perilaku manusia. Saya pun baru tahu hal ini setelah mempelajarinya di mata kuliah ini. Pengaruh arsitektur dengan perilaku manusia terjadi karena adanya kesinambungan antara rasa nyaman atau tidak terhadap ruangan. Contohnya, ketika Anda berada di ruangan yang sempit dan terbuka. Ketika Anda melakukan hal sibuk di ruangan yang sempit, Anda cenderung mudah tertekan, dan ruang gerak Anda pun terbatas, sehingga Anda mudah merasa depresi dan lelah. Beda halnya ketika Anda berada di ruangan yang sedikit luas. Anda tentu akan merasa rileks dan melakukan pekerjaan dengan mudah. Namun, hal ini juga tergantung dari respon perilaku manusia, karena setiap orang tentu berbeda perilaku. Sehingga, arsitek juga harus mengenali kondisi yang membuat nyaman pengguna ruang tersebut. Yang kedua, aspek arsitektur terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat dan teratur tentu akan membuat manusia merasa nyaman, sekaligus mengurangi potensi kerusakan lingkungan. Lingkungan menjadi pertimbangan seorang arsitek dalam merancang suatu bangunan dengan lingkungan tempat tinggal pengguna. Karena hal ini dapat menciptakan keselarasan dan menimbulkan timbal balik antara hubungan lingkungan dan manusia itu sendiri. Jika aspek ini tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan lingkungan yang buruk
dan mengakibatkan kerusakan alam seperti banjir, tanah longsor, hutan gundul, polusi, dan global warming. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka peran seorang arsitek harus peka dan teliti dalam merancang suatu proyek agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan sekitarnya. Perencanaan juga harus mengacu pada interaksi bangunan dan tapaknya. Selain itu, bangunan juga seharusnya dirancang dengan mengoptimalkan material yang tersedia sehingga memperhatikan efisiensi energi. Yang ketiga adalah aspek arsitektur terhadap perkotaan. Aspek ini juga sangat penting agar sebuah arsitektur dapat tertata secara teratur dan tidak menimbulkan kepadatan bangunan dan antar ruang. Urban design adalah salah satunya. Aspek ini cukup luas, yaitu mengatur bagaimana sebuah bangunan dan lingkungan terbuka dalam skala kota dapat menjadi seimbang agar dapat memanfaatkan secara maksimal penggunaan lahan kota, visual kota, dan citra kota. Dan yang keempat adalah aspek ekososbud atau ekonomi, sosial, dan budaya. Pada aspek ini, lingkungan hidup, perekonomian, sosial, dan budaya yang ada harus seimbang dan maksimal. Pada aspek ekonomi, arsitektur pada suatu daerah atau lingkup perkotaan tidak hanya sebagai suatu bangunan, melainkan juga dapat menjadi sarana manusia dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menjadi investasi bagi daerah tersebut. Pada aspek sosial, arsitektur berperan sebagai sarana sosialisasi antara manusia dengan manusia lainnya. Dan pada aspek budaya, arsitektur juga harus mengutamakan kultur budaya di suatu daerah, agar daerah tersebut masih mengingat budaya asli mereka, dan tidak pudar karena perkembangan arsitektur yang semakin modern, seperti dengan melestarikan hal-hal yang dapat diadopsi dari budaya setempat.